Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sekalian, berjumpa kembali dalam pembelajaran daring IPA. Nah anak sekalian, pada kesempatan kali ini adalah edisi khusus, yaitu pembahasan soal uji kompetensi IPA kelas 8 SMP bab usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, edisi khusus ini harapannya adalah anak sekalian lebih memahami kembali konsep tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang pada pertemuan sebelumnya atau video pembelajaran sebelumnya sudah Bapak sampaikan ya, tetapi belum mendetail mengenai soal-soal latihannya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti bagian soal yang dibahas adalah yang pertama uji kompetensi pilihan ganda halaman 99 sampai 101. Yang kedua adalah uji kompetensi uraian halaman 102 sampai 103. Di mana di buku kurikulum 2013 edisi revisi 2017 IPA kelas 8 SMP. Harapannya anak sekalian dengan pembahasan soal uji kompetensi ini, anak sekalian akan lebih memperdalam bab usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja menyelami, mendalami, dan membahas satu persatu soal demi soal, baik itu soal pilihan ganda maupun uraian pada slide-slide berikut ini. Mari anak sekalian, let's go. Baiklah, ini adalah soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Yang kedua, seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. Pernyataan yang ketiga, sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Pertanyaannya, pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah contoh usaha. Anak sekalian, usaha adalah hasil dari perkalian gaya dengan perpindahan atau F kali S. Baik, kita lihat pernyataan 1, ada gaya 30, perpindahannya 2 meter. Artinya pernyataan 1 berarti punya usaha yaitu 30 kali 2 yaitu 60 Joule. Berarti pernyataan 1 betul. Pernyataan yang kedua, ada gaya sebesar 4000 Newton, perpindahannya ada 15. Artinya pernyataan kedua juga mempunyai usaha yaitu 4000 kali 15 berapa? 60.000 Joule. Pernyataan 2 berarti juga betul. Yang ketiga, mobilnya mempunyai gaya 2000 Newton. Tetapi lihat di situ pohon tumbang di tempatnya, artinya pohon tidak berpindah tempat. Berarti tidak ada perpindahan, berarti nilainya 0, maka usahanya juga bernilai 0. Jadi pernyataan nomor 3 tidak mencerminkan adanya usaha, berarti nomor 3 salah. Kalau kita sudah tahu pernyataan 3 salah, pasti jawabannya adalah yang A.
Oke, lanjut soal yang berikutnya. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan Dayu adalah titik Joule. Baik, kita klasifikasikan apa yang sudah diketahui. Di situ ada gaya 500 Newton, kemudian perpindahan 10 meter yang ditanyakan usaha atau W. Kita jawab, anak sekalian, W sama dengan F kali S. Tinggal kita kalikan, F-nya adalah 500, S-nya adalah 10. Jadi nilai usaha yang dilakukan Dayu adalah 5000 Joule. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Betul sekali. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule dan gaya sebesar 500 Newton adalah titik meter. Baik, di situ sudah ada beberapa besaran yang diketahui, yaitu ada besaran usaha 15.000 Joule, kemudian gayanya 500 Newton. Yang ditanyakan adalah jarak. Kita jawab anak sekalian, bahwasanya usaha adalah F kali S. Karena yang ditanya adalah jarak, maksud saya adalah perpindahan, maka S adalah W dibagi F. Maka W-nya kita masukkan adalah 15.000 Joule, gayanya 500 Newton, maka S-nya adalah, kita coret di situ, bisa sebenarnya 15 bagi 5 3, ada masih nolnya 1, berarti 30 meter. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, belum ada masalah anak sekalian, masih soal yang mudah. Kita lanjut soal yang keempat. Besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya 7000 Newton sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 35 detik adalah titik-titik watt. Baik, di situ sudah ada besaran-besaran yang diketahui berupa gaya 7000 Newton, kemudian berpindah sejauh 10 meter, waktunya 35 sekon. Yang ditanya adalah daya. Baik, kita jawab, daya adalah usaha dibagi waktu. Usaha itu adalah gaya dikali perpindahan, maka kita ganti W-nya, yaitu F kali S dibagi T. F-nya adalah 7000 dikali 10 dibagi 35. Nilainya berarti 2000 watt ya. Dari mana? Dari 7000 dibagi 35 itu adalah 200 kali 10 2000 watt. Maka jawabannya adalah yang A. Baik, lanjut kita soal yang kelima. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat seseorang mengangkat barbel adalah, nah, mengangkat barbel berarti ada beban. Oke, kita lihat ilustrasi gambar seperti ini anak sekalian. Nah, di situ orang mengangkat barbel. Ada di situ di A atau B sebenarnya sama saja. Kita lihat yang di A, maka di sini adalah sebenarnya titik tumpunya, ya, yang tidak bergerak. Lengan itu sebagai kuasanya, barbelnya adalah sebagai beban. Maka ada tumpu, ya, di sini ada tumpu, ya, di sini ada tumpu, kuasa, beban, maka TKB. Artinya ciri khas dari apabila kuasa di antara titik tumpu dan beban berupa pengungkit jenis yang ketiga. Jadi pengungkit jenis ketiga itu ciri khasnya adalah kuasa di antara tumpu dan beban. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang
D. Oke, soal berikutnya. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis, pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah titik-titik. Baik, ini juga pada saat pertemuan sebelumnya, pada saat pembahasan materi juga ada berupa orang bermain bulu tangkis. Kita lihat titik tumpu jari kakinya. Nah, ilustrasinya seperti ini, anak sekalian. Di sini ya bertumpu. Nah, ini diilustrasikan di sini. Ini adalah titik tumpunya. Ya, maka kita ilustrasikan bebannya yang di tengah ini, bebannya ke atas, ya. Tumpu, kemudian kuasa. Nah, artinya jika beban berada di antara kuasa dan tumpu, merupakan pengukit golongan yang kedua. Kalau golongan ketiga tadi adalah kuasa, itu yang di tengah di antara tumpu dan beban. Tapi kalau pengukit jenis yang kedua itu adalah beban di antara kuasa dan tumpu. Maka jawaban yang tepat di situ adalah yang C, pengukit jenis yang kedua. Perhatikan anak sekalian ya. Perbedaan pengukit jenis kedua maupun jenis yang ketiga tadi. Lanjut soal berikutnya. Berikut ini gambar berikut sebagai penyacuan untuk menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8. Alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring. Oke, ini sangat mudah. Ini pasti gambar adalah katrol. Ini adalah pisau, berarti bidang miring. Gunting berarti termasuk pengungkit. Pengungkit jenis berapa? Pengungkit golongan yang pertama. Kemudian yang ini adalah pengukit golongan yang kedua, atau juga roda berporos ya. Oke, berarti yang paling tepat adalah jawabannya yang kedua, yaitu B. Oke, lanjut. Gambar berikut ini, gambar berikut sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan nomor 78 tadi. Tadi ini katrol ya. Gambar kedua adalah bidang miring. Ini pengukit golongan yang pertama. Ini adalah pengukit golongan yang kedua atau roda berporos. Karena pertanyaan golongan roda berporos, maka jawabannya yang B. Oke, lanjut soal yang ke-9. Masih berupa tentang prinsip kerja. Oke. Ini adalah seorang anak membawa koper. Prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper pada gambar di atas sama dengan prinsip kerja. Oke, kita lihat. Anak sedang menarik ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah porosnya, berarti adalah titik tumpunya. Kemudian lengan adalah kuasa, kemudian ini adalah beban. Berarti tumpu, kuasa, beban. Berarti prinsip kerjanya adalah pengukit jenis yang ketiga. Berarti ya jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Berikut merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu. Panjang tangga tersebut adalah 8 meter, sedangkan ketinggiannya adalah 4 meter. Pertanyaannya, keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut. Berarti di sini ada panjang lintasan S-nya, kemudian ada ketinggian atau hanya km. Km itu adalah ya, berupa jarak atau panjang lintasan dibagi dengan ketinggian. Berarti km sama dengan S per H. Kita masukkan hanya ada S-nya adalah 8, hanya 2, maka 8 dibagi 4 ya. Maka jawabannya adalah 2 keuntungan mekaniknya. So, jawabannya adalah yang B. Oke. Ini adalah soal kompetensi bagian pilihan ganda soal nomor 1 sampai nomor 10. Kita akan lanjut ke soal yang uraian atau IC nomor 1 sampai nomor 5 pada slide berikut ini.
Ya, gambar berikut ini. Perhatikan, termasuk pengukir jenis berapakah gambar tersebut? Mengapa demikian? Sebutkan 2 contoh benda yang ada di sekitar kamu yang menggunakan prinsip kerja pengukir tersebut. Kita lihat di sini ada gaya kuasa, ada tumpu, ada beban. Artinya jika tumpu di antara kuasa dan beban atau tumpunya di tengah-tengah, maka dia adalah ciri khas pengukir jenis yang pertama. Kenapa? Karena ciri khas dari pengukir jenis pertama adalah tumpu berada di antara kuasa dan beban. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya gampang saja yang kita gunakan, karena tumpunya di tengah. Pasti yang tidak lupa adalah kita sering menggunakan gunting. Yang kedua, kalau sering di permainan di sekolah PAUD atau di TK ada namanya jungkat-jungkit. Ini adalah contoh pengukir jenis kedua dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa gunting, jungkat-jungkit, atau nanti ada tang dan sebagainya, masih banyak. Oke. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Nah, di situ ada gambar sebuah benda ditarik dengan sebuah gaya 120 Newton, di mana benda punya massa 6 kg, benda berpindah sejauh 2 meter. Oke, kita ketahui besar-besarannya tadi, ada gaya 120 Newton, jaraknya 2 meter, massanya 6 kg. Kemudian ada waktu di sini ya, bergerak dalam waktu 10 detik. Yang ditanyakan usaha dan daya. Oke, kita cari satu persatu dulu. Daya usaha dulu. W sama dengan F kali S. Maka kita tinggal masukkan di sini. F-nya adalah 120, S-nya 2, maka 120 kali 2 240 Joule. Kemudian kita cari dayanya. P sama dengan W per T. Ya, usahanya sudah ada 240, T-nya ada 10 detik, berarti 240 bagi 10, maka jawabannya 24 watt. Jadi ya, usaha yang dikerjakan oleh balok adalah 240 Joule dan daya yang dilakukan oleh balok adalah 24 watt. Oke, mudah kan anak sekalian? Kita lanjut soal yang ketiga. Kan 2 gambar pengukir di bawah ini. Pengukir manakah yang lebih menguntungkan sedikit energi jika digunakan? Anak sekalian, untuk menentukan energi yang terbesar atau yang terkecil dalam penggunaan pengukir, maka kata kuncinya adalah kita harus mengetahui keuntungan mekanik, di mana Km semakin besar, maka energi yang diberikan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, jika keuntungan mekaniknya semakin kecil, maka energi yang kita berikan semakin besar. Oke, kita lihat di sini. Kita umpamakan di merah ini adalah beban. Berarti ini ada lengan beban. Kalau ini adalah kita anggap kuasa, maka di sini adalah lengan kuasa. Begitu pula ya. Di sini beban, berarti ini adalah lengan beban di sini. Di sini adalah kuasa, maka di sini lengan kuasa. Km dari pengukir adalah LK dibagi LB, maka 120 dibagi 20 berapa? Oh, nilainya 6. Yang sebelah sini berarti 60 dibagi 80 berapa? 0,75. Nah, dari situ kita ketahui ternyata KM di A itu lebih besar daripada KM di B. Artinya energi yang lebih kecil digunakan adalah yang KM A. Kenapa? Karena pengukir di A lebih kecil energinya daripada pengukir B. Terlihat dari keuntungan mekanik di A lebih besar daripada keuntungan mekanik di B. Baik, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, mengenai katrol, anak sekalian, di sini ada katrol majemuk. Nah, apa saja yang diketahui di situ? Besarannya ada gaya berupa 8 Newton. N itu adalah banyaknya katrol atau banyak tali. Kita lihat, betul nggak 4? Banyak katrol dulu. Ada 1, ya. Kemudian di sini 2. Kemudian katrolnya di sini 3.
kemudian di sini 4. Oke, berarti betul banyak katrol 4. Kalau kita lihat tali, oke, kita lihat talinya boleh juga. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi boleh anak sekalian, boleh ngitung banyaknya katrol, boleh banyaknya tali juga boleh ya. Jadi N itu banyaknya katrol atau banyaknya tali. Yang ditanyakan adalah beban. Nah, maka F itu sama dengan 1/NW ya, atau 1/N kali beban. Maka kalau ditanya beban ini tinggal kalikan ke sana, maka W sama dengan F di N kali F atau F kali N. N-nya adalah 4, F-nya adalah 8. Maka beban sebenarnya yang diangkat dengan gaya 8 Newton adalah 32 Newton. Artinya semakin ringan jika menggunakan katrol majemuk. Semakin banyak katrol majemuk yang kita gunakan, maka semakin ringan gaya atau kuasa yang kita berikan. Gitu anak sekalian. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang kelima di bagian uraian. Mengenai bidang miring, ditanyakan keuntungan mekanis. Di sini ada panjang lintasannya 15 meter, tingginya adalah 3 meter. KM itu adalah jarak lintasan dibagi dengan ketinggian, maka di situ tinggal masukkan 15 dibagi 3. Maka keuntungan mekanik adalah 5. Artinya apa? Semakin panjang lintasan di bidang miring, maka keuntungan mekanik semakin besar, dan sehingga gaya yang kita berikan untuk naik ke sana semakin ringan, tidak berat. Kecuali kalau lebih tangga itu lebih berat, karena apa? Keuntungan mekaniknya lebih kecil. Nah, ini adalah 5 soal di uraian yang sudah kita bahas ya. Tadi di pertama soal nomor 1 sampai 10 tentang pilihan ganda. Nah, demikian tadi anak sekalian ya, pembahasan soal uji kompetensi IPA kelas 8 bab usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari halaman 99 sampai 103. Mudah-mudahan dengan pembahasan soal ini akan memperjelas kembali materi mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjadi persiapan anak sekalian belajar untuk penilaian tengah semester yang kebanyakan nanti diselenggarakan pada minggu depan. Demikian yang Bapak sampaikan. Ada pesan dari Bapak, lebih baik belajar 1 halaman per hari daripada belajar 1 buku tapi cuma sehari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak sekalian.